Saya, sang pewaris suci, tidak akan menipu Anda. Anda dan saya sekarang berada di perahu yang sama, katanya. Cepat kumpulkan semua orang di alun-alun. Untuk alasannya, pikirkan sendiri. Santo Jiangli melambaikan tangannya dan menyemangati mereka. Gu Changge dan kelompoknya berada ratusan ribu mil jauhnya dari tempat ini, tetapi bagi seorang sage dan raja sejati, jarak seperti itu tidak akan memakan waktu lama sama sekali. Mereka mungkin akan segera tiba, tidak ada waktu untuk menunda. Tak lama kemudian, alun-alun keluarga Wu dipenuhi ratusan orang. Alam mereka sangat bervariasi, yang tertinggi adalah alam gerbang surgawi tingkat 8 dan yang terendah adalah alam reruntuhan tingkat 4. Selain Wuki, kepala keluarga, hadir pula seorang tetua dari alam pemusnahan tingkat 9. Tetua alam pemusnahan tingkat 9 ini hanya memiliki satu lengan yang lain hilang sebagai harga ketika leluhur keluarga Gu memotongnya karena menyerang Changge dengan kekuatan superior melawan kekuatan inferior. Secara keseluruhan, mereka yang berkumpul di sana merupakan separuh populasi keluarga Wu. Adapun mereka yang berada di alam yang terlalu rendah, Wuki telah mengirim mereka ke gunung belakang, karena darah esensi mereka tidak banyak berguna karena alam mereka yang rendah. Lebih baik memberi mereka kesempatan untuk hidup, yang mungkin memungkinkan mereka untuk membalas dendam di masa depan. Kepala keluarga, mengapa kita tiba-tiba berkumpul di sini? Apakah karena orang suci Sekte Pedang ingin menyerang kita? Tiba-tiba berkumpul banyak yang cemas dan menatap gugup ke arah kepala keluarga. Jangan khawatir, bahkan jika mereka benar-benar datang untuk menyerang, kita dan para tetualah yang akan mati pertama kali saat bertarung. Santo Jiangli telah menyiapkan perahu terbang untuk kita di gunung belakang. Namun, jumlah mereka hanya 2, dan saat ini kami hanya dapat mengirim setengah dari orang kami. Kami akan mengawal mereka dari jarak yang jauh, lalu sebuah kapal terbang akan datang kembali untuk menjemput kami. Setelah hari ini, jika perlu, kita dapat meninggalkan asal-usul kita di negara bagian tengah dan pindah ke salah satu dari 4 domain. Dengan kekuatan keluarga Wu kita akan tetap menjadi kekuatan dominan dimanapun kita berada. Tidak perlu panik, tunggu saja di sini sampai kapal terbang itu kembali. Menghadapi tatapan itu, meskipun hatinya terasa sedih, Wuki tetap menunjukkan senyuman dan berbicara dengan kata-kata penuh semangat. Ya, kalau begitu, kami tidak akan tinggal di Central State. Pertama-tama mari kita bersembunyi di salah satu dari 4 domain, dan ketika kita punya kesempatan, kita akan membalas dendam. Karena Tuan Muda Gu bermaksud melenyapkan kita sepenuhnya, mengapa kita tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk pergi langsung ke wilayah utara? Wilayah utara pasti tidak dilindungi oleh keluarga Gu sekarang. Mengapa kita tidak mengambil kesempatan ini untuk membasmi keluarga Gu di sana dan membuat Tuan Muda Gu menyesali tindakannya? Saran tetua cukup bagus. Kepala keluarga, apakah kau sudah memikirkan kemana harus pergi? Mengapa tidak melakukan apa yang disarankan tetua, pergi ke wilayah utara, membasmi keluarga Gu di sana, lalu menyebar ke 4 wilayah? Bahkan jika Tuan Muda Gu mampu, dapatkah dia mencari ke seluruh 4 wilayah? Suatu hari nanti, keluarga Wu kita akan bangkit kembali. Kami adalah keluarga yang telah tinggal di Central State selama puluhan ribu tahun, bahkan jika kami meninggalkan Central State, kami masih dapat berhubungan dengan mereka dan menemukan peluang. Banyak orang dari keluarga Wu di alun-alun, terinspirasi oleh sebuah usulan, menunjukkan tekad yang kuat di mata mereka, percaya mereka dapat mengambil kesempatan ini untuk melenyapkan keluarga Gu di domain utara. Keluarga Wu mempunyai niat yang sama dengan keluarga Gu yang ingin membasmi mereka. Jika ada kesempatan, bagaimana mungkin mereka membiarkan keluarga Gu di wilayah utara bersenang-senang? Tepat saat mereka menggemakan panggilan untuk mengambil kesempatan ini untuk meninggalkan negara bagian tengah dan membasmi keluarga Gu di domain utara sebelum bubar. Beberapa tokoh telah tiba di dekat keluarga Wu, kurang dari 10.000 mil jauhnya. Dalam waktu beberapa saat, mereka telah mencapai pinggiran kota utama keluarga Wu. Menghadapi barisan pertahanan kota utama keluarga Wu, Gu Haitang mengangkat tangan dan menamparkan ke bawah. Seketika, gambar Dharma Raja sejati yang menjulang setinggi ribuan kaki muncul di belakangnya dan menghantam susunan itu dengan keras. Retak, retak, retak. Dengan satu serangan telapak tangan, susunan kota itu langsung hancur berkeping-keping, berubah menjadi bintik-bintik energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di langit. Gu Changge menyaksikan adegan ini, juga tidak dapat menahan diri untuk tidak mendecak lidahnya karena takjub. Alam Raja sejati jauh lebih mengerikan dibandingkan alam Sage. Dia bertanya-tanya seperti apa jadinya jika seorang dewa tanah berusaha sekuat tenaga. Mungkin akan mirip dengan seorang abadi yang nyata, kan? Susunan yang mereka hadapi sebelumnya, yang mana akan sulit untuk ditembus dengan paksa oleh seorang Sage Realm, hancur dengan mudah di hadapan leluhur di True Monarch Realm ini, tanpa memberikan perlawanan sedikit pun. Apa yang sedang terjadi? Apa situasi ini? Mengapa tiba-tiba ada kekuatan besar kerajaan raja yang mengambil tindakan? Apakah ini mengincar keluarga Wu? Saya hanya seorang kultivator bebas, itu bukan urusan saya. Di dalam kota utama, banyak kultivator merasakan kehadiran mengerikan dari alam raja dan mendongak untuk melihat citra Dharma Raja sejati yang menjulang tinggi.
Seketika, sejumlah sosok mulai naik ke langit, wajah mereka dipenuhi kengerian dan kebingungan. Banyak dari mereka bukan dari keluarga Wu, hanya beristirahat di kota atau mencari orang. Keluarga Gu wilayah utara sedang menangani masalah ini, semua orang yang tidak terkait segera pergi. 3 napas kemudian, terlepas dari apakah kamu pergi atau tidak, terlepas dari alasannya, semua orang akan diperlakukan sebagai anggota keluarga Wu. Citra Dharma Raja sejati yang menjulang tinggi itu perlahan membuka mulutnya, suaranya seperti lonceng keras yang berdentang memekakkan telinga, seketika itu juga memberi tahu dengan jelas kepada semua kultivator di kota bahwa mereka sedang mengincar keluarga Wu. Terima kasih, senior, karena telah menyelamatkan kami. Kami akan segera pergi. Keluarga Wu, benar-benar tamat kali ini. Satu demi satu, para penggarap lepas berubah menjadi seberkas cahaya yang menembus dan tersebar ke pinggiran kota. Tatapan mata Gu Haitang mengamati setiap orang, dan tiba-tiba, dia menunjuk sebuah jari. Ledakan. Seorang kultivator alam reruntuhan kelas 5, saat dia terbang ke udara dan berusaha melarikan diri dari kota utama, tiba-tiba dia meledak menjadi awan kabut darah. Anggota keluarga Wu tidak bisa melarikan diri. Dia, sebagai seorang kekuatan besar alam raja sejati, telah mengunci aura garis keturunan anggota keluarga Wu sejak dia tiba di kota itu. Mustahil bagi anggota keluarga Wu untuk berbaur dengan orang lain dan melarikan diri. Mencoba berlari di bawah pengawasan kekuatan besar raja sejati ini hanya akan menyebabkan kematian yang lebih cepat. Tindakan yang tiba-tiba ini membuat para pembudidaya lainnya melarikan diri lebih cepat. Mereka tinggal jauh dari kota utama, karena takut penundaan sedikit saja akan melibatkan mereka dalam situasi tersebut. 3 napas kemudian, Gu Haitang langsung melangkah maju, tiba di atas rumah keluarga Wu. Dengan lambaian tangannya, dia menggunakan energi spiritualnya sendiri untuk menyegel rumah besar itu, mendirikan penghalang agar siapapun yang ada di dalamnya tidak bisa melarikan diri. Sudah berakhir. Kepala keluarga, cepat pikirkan sesuatu, mereka sudah tiba, dan kita belum sempat menaiki kapal terbang. Orang-orang di alun-alun keluarga Wu benar-benar kacau balau. Setelah merasakan aura alam raja, mereka yang sebelumnya dengan berani menyatakan niatnya untuk menghancurkan keluarga Gu di wilayah utara dan kemudian bubar, kini telah kehilangan seluruh keberanian mereka. Bab 256, Pemusnahan Keluarga Wu dan Pembantaian Seorang Bijak, ratusan juta poin atribut. Hadirin sekalian, keluarga Wu saya telah menjadi keluarga terhormat di negara bagian tengah selama puluhan ribu tahun. Karena kita sudah menemui hal ini, mari kita membeli waktu untuk orang lain. Demi keturunanmu, berjuanglah demi kesempatan bertahan hidup. Berjuanglah sampai saat terakhir, bahkan jika hari ini kita semua binasa di sini, akan tiba saatnya keluarga Wu-ku akan bangkit dari abu untuk membalas kesalahan hari ini. Wu-ki, kepala keluarga Wu, telah bersiap untuk kematian. Sekarang keluarga Gu telah tiba, tidak perlu berpura-pura lagi. Dia langsung terbang ke langit dan berteriak keras. Mendengar kata-kata kepala keluarga, para anggota keluarga Wu yang panik, meskipun mereka takut dan putus asa, tahu bahwa tidak ada jalan lain. Selain berjuang mati-matian untuk meninggalkan secercah harapan bagi orang lain, tidak ada pilihan lain. Tapi masalahnya adalah, dengan pertarungan yang putus asa, apakah benar-benar ada harapan? Saat ini, seluruh rumah keluarga Wu telah dikelilingi oleh leluhur keluarga Gu, dengan banyak penghalang yang dipasang, sehingga mustahil untuk melarikan diri. Lalu, bagaimana kedua kapal terbang di Back Mountain bisa pergi? Selama kita bertahan sebentar, kedua leluhur alam sage akan mampu menembus penghalang itu. Menebak pikiran semua orang, Wu-ki segera berteriak keras. Tapi, kepala keluarga, bagaimana kita bisa menghentikan seseorang dari alam raja sejati? Bahkan jika kita semua menghancurkan diri sendiri, bisakah kita benar-benar mengancam kekuatan besar kerajaan raja? Wajah para pengikut keluarga Wu menunjukkan keputusasaan. Bahkan jika mereka ingin bertarung mati-matian, apa yang dapat mereka lakukan? Kami sungguh tidak punya cara, tapi Santo Jiangli punya. Silakan, Santo Jiangli, ambillah tindakan. Tanpa ragu-ragu lagi, Wu-ki segera berteriak ke arah aula besar. Mengikuti teriakannya, Sein Jiangli yang telah siap tentu saja tidak akan menahan diri. Duduk di tengah aula besar, tepat di depan Arayai. Di bawah manipulasi energi spiritual, seluruh keluarga Wu diselimuti oleh formasi abadi pembantaian, termasuk 2 perahu terbang di gunung belakang. Bahkan karena kehadiran para orang bijak di dalam perahu, dia dengan sengaja memperkuat kekuatan formasi susunan. Untuk mencegah kedua orang bijak itu melarikan diri. Dalam sekejap, anggota keluarga Wu hanya merasa pusing. Ketika mereka sadar, mereka mendapati diri mereka tampak seperti orang berdarah. Darah dan energi spiritual ditarik keluar dari pori-pori mereka oleh kekuatan yang tak terlihat. Menyatu di tanah di bawah kaki mereka dan membentuk pola susunan merah yang rumit dan rumit. Adegan ini menarik perhatian Gu Changge dan membuatnya terdiam sejenak. Apakah keluarga Wu berencana mengorbankan orang-orang ini? Leluhur, kumohon lindungi aku. Gu Changge tidak dapat duduk diam lebih lama lagi, ini adalah poin atribut hidupnya. Jika mereka dikorbankan, bukankah perjalanannya akan sia-sia?
Setelah meninggalkan kata-kata itu, dia langsung menyerbu ke arah Wu Family Plaza. Berubah menjadi petir ungu, anggota keluarga Wu yang terjebak, terus-menerus kehilangan esensi darah dan energi spiritual, tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dengan kecepatannya, ditambah dengan pedang terbang kelas abadi, dia hanya membutuhkan sedikit waktu untuk membunuh puluhan orang. Pemberitahuan sistem dalam pikirannya datang satu demi satu. Tuan rumah telah membunuh seorang penggarap alam reruntuhan kelas 5, hadiah, 1000 poin atribut. Tuan rumah telah membunuh seorang penggarap alam kekosongan pemurnian kelas 6, hadiah, 10.000 poin atribut. Tuan rumah telah membunuh seorang penggarap alam tak terbatas tingkat ke-7, hadiah, 100.000 poin atribut. Host telah membunuh. Dalam sekejap, puluhan suara notifikasi sistem terdengar. Tetapi dia terlalu sibuk untuk melihat berapa banyak poin atribut yang telah diperolehnya, hanya karena terus-menerus menyerang satu demi satu anggota keluarga Wu. Di alun-alun, ada dua orang yang tidak terlalu terpengaruh oleh pengorbanan itu, salah satunya adalah seorang kultivator alam pemusnahan tingkat ke-9 yang berlengan satu, dan yang lainnya adalah kepala keluarga Wu, Wu Qi. Melihat tindakan Gu Changge, mereka langsung mencoba campur tangan. Tetapi mereka tak berdaya menghadapi tekanan yang amat besar, yang membuat mereka terkurung erat di tanah, tak dapat bergerak. Menghadapi kekuatan besar alam raja, para kultivator kelas 9 ini bahkan tidak perlu bertarung, tapi tatapan mata saja sudah melumpuhkan mereka. Dan alun-alun tersebut tentu saja menjadi surganya Gu Changge untuk mengumpulkan poin atribut. Di dalam aula besar, melihat pemandangan ini, Santo Jiangli mencibir, si bodoh ini, membunuh orang-orang ini tidak akan mengubah apapun, yang kubutuhkan adalah darah esensi dan energi spiritual mereka. Sekalipun dia membunuh orang-orang ini, itu tak akan menghentikan formasi pengorbananku. Aula besarnya, yang terletak di Araiai, sudah diaktifkan. Bahkan menghadapi raja sejati dari keluarga Gu, dia tidak takut. Tidak akan mudah baginya untuk menerobos formasi abadi pembantaian, dan sebelum menerobos, dia bisa mendatangkan kesengsaraan surgawi, yang akan membawa semua orang bersamanya dalam perjalanan menuju kematian. Kunjungannya ke keluarga Wu tidak dimaksudkan untuk berakhir dengan kembalinya dia ke sekte dalam keadaan hidup. Bagaimanapun, dia sudah berada dalam kondisi yang bukan manusia atau hantu, dia mungkin juga membawa Gu Changge yang tercela bersamanya di jalan menuju dunia bawah. Di atas alun-alun, saat pedang terbang Gu Changge bergerak, bahkan anggota alam tak terbatas tingkat ke-7 dari keluarga Wu tidak dapat memberikan perlawanan dan dipenggal. Tetapi meskipun mereka sudah mati, darah esensi mereka terkuras keluar lebih cepat. Darah mereka diserap oleh pola susunan di tanah. Namun bagi Gu Changge, hal itu tidak menjadi masalah. Selama kepala itu miliknya, biarkan pengorbanan itu dilanjutkan. Dengan leluhur alam raja sejati di sisinya, dia tidak khawatir dengan apa yang disebut formasi pengorbanan besar ini. Karena orang itu tidak menghentikannya dari mengumpulkan poin atribut, dia menikmati prosesnya. Itu bahkan menghemat sedikit tenaganya, karena awalnya dia berpikir akan membutuhkan bantuan leluhur untuk memanen. Sekarang, dengan orang-orang yang terjebak dalam formasi pengorbanan, panen menjadi sangat mudah. Adapun apakah formasi pengorbanan itu bisa mengancam leluhur, dia tidak yakin. Tetapi dia tahu bahwa selain leluhur, gurunya dari alam abadi tanah juga diam-diam memperhatikan. Mungkinkah susunan apapun, betapapun menantang surga, dapat menghalangi gurunya juga? Sebaiknya biarkan saja dia berbuat semaunya, dia hanya perlu fokus pada panen yang melimpah. Berpikir seperti ini, gerakan Gu Changge menjadi lebih cepat, jangan sampai orang-orang ini mati dalam pengorbanan. Dia harus membunuh mereka semua sebelum mereka dikorbankan. Pikirannya dipenuhi dengan pengingat sistem yang tidak pernah berhenti, dan sebelum satu pengingat selesai diputar, pengingat berikutnya sudah muncul. Seseorang nampaknya mencoba melarikan diri dari Back Mountain. Saya akan melihatnya. Melihat bahwa cucu Wu tidak membutuhkan bantuannya, Gu Kuang teringat percakapan orang-orang tadi dan segera berubah menjadi seberkas cahaya terowongan, langsung menuju ke gunung belakang keluarga Wu. Kami akan mengikuti rekan Daois Gu Kuang untuk melihat-lihat, kalau-kalau terjadi kecelakaan. Jian Chen dan kedua temannya saling bertukar pandang. Setelah mengucapkan kata-kata itu, mereka bergegas mengikuti. Keluarga Wu memiliki leluhur di alam bijak, bagi rekan Taois Gu Kuang yang saat itu berada di tahap awal pemusnahan tingkat 9, pergi sendirian ke gunung belakang agak terlalu berbahaya. Tuan muda berada dalam perawatan leluhur keluarga Gu, kekuatan besar dari alam raja sejati, mustahil terjadi kecelakaan apapun, jadi mereka tidak perlu khawatir. Keempat sosok itu berubah menjadi garis-garis cahaya dan langsung menuju ke gunung belakang. Hari ini, tidak ada satupun anggota keluarga Wu yang akan selamat. Mengenai hal ini, leluhur keluarga Gu tidak banyak bicara, hanya mengangguk sedikit. Selalu memperhatikan gerakan Gu Changge. Jika dia menghadapi bahaya, leluhur akan turun tangan untuk membantu. Namun, jika tidak terjadi apa-apa, dia hanya akan menonton dengan tenang. Bagaimanapun, dia adalah salah satu dari sedikit orang yang tahu bahwa Gu Changge perlu mendapatkan asal mula kehidupan.
Kali ini bagi keluarga Wu, ini bukan sekadar batu loncatan bagi perjalanan keluarga Gu mereka ke negara bagian tengah, tetapi juga kesempatan besar untuk menyediakan asal kehidupan yang sangat besar bagi anak muda ini. Siapa tahu berapa banyak eliksir yang dapat dipertukarkan saat itu. Setidaknya bakat anak muda bisa ditingkatkan lagi. Tingkat yang menantang surga macam apa yang akan dicapainya saat itu? Mendesis. Sepertinya, setelah hari ini, negara bagian tengah mungkin tidak lagi memiliki keluarga Wu. Bukan hanya negara bagian tengah, keluarga Wu bahkan mungkin tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Jika mereka menyebarkan keluarganya lebih awal, menyebar ke 4 domain lainnya, mungkin warisan mereka tidak akan terputus. Sekarang, sudah terlambat. Keluarga kelas 2, aku tidak pernah menyangka mereka tidak punya sedikit pun kekuatan untuk melawan. Tapi susunan pengorbanan darah ini tampaknya agak tidak biasa, mungkin susunan tingkat surga. Dan sepertinya Sein Gu tidak punya niat untuk menghentikannya. Sebaliknya, dia dengan gila-gilaan membunuh anggota keluarga Wu untuk melampiaskan amarahnya, sehingga darah esensinya bisa diserap oleh susunan itu. Di atas kota utama keluarga Wu, memang ada beberapa kultivator pemberani yang menyaksikan pemandangan ini dari jauh. Terutama ketika mereka melihat banyak kultivator keluarga Wu dituai seperti jerami oleh Gu Changge, mereka tidak bisa menahan perasaan merinding. Walaupun di bawah pengaruh susunan itu, orang-orang ini hampir kehilangan kemampuan untuk melawan. Akan tetapi, para penggarap tingkat ke-7 dan bahkan tingkat ke-8 itu tidak sepenuhnya tidak berdaya, mereka masih memiliki lebih dari separuh kekuatan mereka. Meski begitu, setelah berhadapan langsung dengan Gu Changge, mereka akhirnya akan dipenggal. Serangan mereka terhadap Gu Changge sama sekali tidak berguna, bahkan pedang yang menembus tubuhnya tidak dapat menimbulkan riak sedikit pun, seolah-olah pedang itu menebas udara, tidak dapat menimbulkan luka apapun. Apakah dia sudah tumbuh sampai sejauh itu? Jika aku melawannya, aku takut aku tidak akan bisa bertahan hidup walau hanya satu tarikan napas. Apakah ini benar-benar tuan muda yang terhormat dari kota Duanbei? Li Huaji, yang datang terlambat, juga menyaksikan kejadian ini dan langsung tersentak kaget. Para penggarap keluarga Wu yang berada di alam tak terbatas tingkat ke-7 yang sama seperti dia, di hadapan Gu Changge, sama sekali tidak dapat bertahan hidup walau hanya sekejap mata sebelum kepala mereka semua terpenggal. Bahkan para kekuatan besar dari alam gerbang surgawi tingkat 8, di bawah pedang terbangnya, sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Mereka memang melawan. Akan tetapi Gu Changge sama sekali tidak menghalangi, membiarkan serangan-serangan itu menembus tubuh transformasinya, sedangkan pedang terbangnya, bagaikan sabit, merenggut nyawa semua kultivator yang hadir. Tuan rumah telah membunuh seorang penggarap alam gerbang surgawi kelas 8, hadiah, 1 juta poin atribut. Tuan rumah telah membunuh seorang penggarap alam tak terbatas tingkat ke-7, hadiah, 100.000 poin atribut. Tuan rumah telah membunuh seorang penggarap alam reruntuhan kelas 5, hadiah, 1000 poin atribut. Host telah membunuh. Pikiran Gu Changge masih dipenuhi dengan pengingat pembunuhan terus-menerus dari sistem. Dan targetnya terutama adalah para kultivator alam bawah. Lagi pula, dengan alam mereka yang lebih rendah, mereka akan bertahan lebih sedikit dalam rangkaian pengorbanan ini, jika dia membunuh terlalu lambat, mereka akan mati karena pengorbanan. Baginya, itu akan menjadi kerugian. Sedangkan bagi mereka yang berada di alam yang sedikit lebih tinggi, yang tidak akan mati begitu cepat, tidak ada alasan untuk terburu-buru membunuh mereka. Kecuali mereka sengaja datang kepadanya dan mencari kematian mereka sendiri, maka Gu Changge akan dengan kejam menebaskan pedangnya dan memenggal kepala mereka. Melihat sosok yang berdiri di jalannya, menghembuskan api hitam yang mencoba menyelimutinya. Gu Changge tidak menunjukkan emosi apapun, melewati langsung api hitam, membiarkannya padam saat hinggap di tubuhnya. Dan sang penggarap alam tak terbatas tingkat ke-7 yang telah melepaskan keterampilan ilahinya, mengikuti serangan pedangnya untuk menjadi 10.000 poin atribut lainnya. Dalam sekejap, alun-alun keluarga Wu menjadi sungai darah. Aliran darah yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke pola-pola arai tersebut, menyebabkan garis-garis arai menyala dengan cahaya merah redup. Sempurna, si bodoh ini sama sekali tidak berniat menghentikanku. Kalau begitu, mari kita biarkan arai terus terbentuk sedikit lebih lama. Saat kekuatannya mencapai puncak, aku akan menghancurkanmu dalam satu gerakan. Di aula besar, Santo Jiangli menyaksikan kejadian itu, matanya merah, sambil tertawa gila. Keduanya cukup puas dengan situasi saat ini. Gu Changge hanya ingin memanen sejumlah besar poin atribut, sementara Jiangli tidak peduli dengan hidup dan mati anggota keluarga Wu ini. Sebaliknya, saat Gu Changge membunuh orang-orang ini, kecepatan penyerapan darah esensi meningkat secara signifikan. Itu menyelamatkannya dari banyak masalah. Dia bahkan tidak perlu mengambil tindakan secara pribadi. Jika Gu Changge tidak bergerak, dia harus mengandalkan arai untuk membantai semua anggota keluarga Wu hingga punah. Dalam waktu kurang dari 15 menit, satu-satunya yang masih hidup di alun-alun selain Gu Changge adalah 2 kultivator alam pemusnahan kelas 9.
Mereka berdua, yang tertimpa aura alam raja sejati, tergeletak di tanah tak dapat bergerak, menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri saat Gu Changge seorang diri membantai para pengikut keluarga Wu. Mata mereka berubah sepenuhnya menjadi merah darah, menyerupai warna merah tua. Di tanah tempat mereka berbaring, mereka bahkan bisa merasakan aliran darah yang lengket. Itu adalah darah keluarga Wu mereka. Aku ingin kamu mati. Aku ingin kau mati, kau monster. Kamu membunuh begitu banyak orang dari keluarga Wuku, apakah kamu tidak takut akan pembalasan? Sekalipun kamu selamat hari ini, saat kamu menghadapi kesengsaraanmu, kamu akan dikutuk oleh surga, dikutuk pasti. Wuki tergeletak di tanah, berteriak histeris pada sosok yang mendekatinya. Serang aku, kalau berani, serang aku. Membunuh mereka tidak ada artinya. Akulah yang memukulmu saat itu, dan hanya akulah yang harus menanggung kesalahannya. Dasar iblis, kenapa kau harus begitu kejam? Penggarap jahat, kau adalah penggarap jahat, sungguh menggelikan bahwa Sekte Pedang menerima seorang penggarap jahat sebagai orang suci mereka, sungguh menggelikan. Ini mempermalukan nama tanah suci, keluarga Wuku tidak menerima ini. Si tetua berlengan satu pun berteriak dengan mata merah. Melihat ratusan anggota klan yang beberapa saat lalu masih hidup kini hilang tanpa seorang pun yang berdiri, dia benar-benar hancur. Siapa yang dapat mengira, mereka hanya mendengarkan perkataan Wu Ji yang saat itu, pergi ke domain utara untuk membunuh pemuda ini, namun gagal melenyapkannya dan meninggalkan malapetaka seperti ini, bencana pemusnahan klan. Kalau saja dia tahu hari ini akan tiba, dia pasti sudah menyerbu Sekte Dingin Surgawi hari itu, mempertaruhkan nyawanya, bahkan jika terjebak dalam susunan agung Sekte itu, dia pasti sudah membunuh Gu Changge hari itu. Jangan pernah memberinya kesempatan ini untuk menghancurkan keluarga Wu. Tetapi berbicara hal ini sekarang, sudah terlambat. Di antara ratusan itu, berapa banyak yang merupakan keturunan dari garis keturunan mereka sendiri, yang sekarang tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Bahkan darah esensi mereka diserap oleh arai, kepala mereka dipenggal tanpa ampun oleh Gu Changge, tidak meninggalkan satu pun mayat utuh. Perkataan kedua lelaki itu, yang didengar oleh para penggarap yang menonton dari kejauhan, membuat mereka memandang dengan ekspresi aneh. Sungguh, pembunuhan massal yang dilakukan Sein Gu hari ini sungguh mengesankan. Namun niat membunuhnya mungkin agak terlalu berat. Dia jelas-jelas berniat membasmi keluarga Wu, tanpa meninggalkan seorang pun yang selamat. Penggarap jahat, konyol, hari itu aku masih kelas 5, dan dikejar olehmu, kelas 9. Ketika kamu menindas yang lemah dengan kekuatanmu, mengapa kamu tidak mengatakan bahwa kamu tidak puas? Sekarang aku adalah orang suci Sekte Pedang, hanya ingin membalas dendam masa lalu, apa salahnya? Siapa yang lemah akan dipukuli, ini adalah kebenaran yang tidak pernah berubah di dunia kultivasi. Tentunya kamu, orang tua yang telah hidup lebih dari 1000 tahun, mengerti itu, kan? Gu Changge berjalan selangkah demi selangkah sambil dengan tenang menanggapi raungan histeris kedua pria itu. Meskipun begitu, hanya aku sendiri yang harus menanggung kesalahan, mengapa perlu ada pemusnahan klan? Lagi pula, setelah putra suci keluarga Wu meninggal, mengapa kau masih terus maju tanpa henti? Jika kau masih menganggap dirimu seorang kultivator jalan lurus, maka biarkan saja keturunan keluarga Wu pergi. Keluarga Wuku masih memiliki banyak anak yang bahkan tidak bisa berjalan, apa kesalahan mereka? Mata tetua berlengan satu itu merah padam, tak mampu melawan, ia hanya bisa melampiaskannya dengan meraung marah. Mereka memang bersalah. Kesalahannya terletak pada mereka yang dilahirkan di keluarga Wu. Dan kesalahan keluarga Wu terletak pada, mereka seharusnya tidak pernah memprovokasi saya. Membiarkan mereka pergi tentu saja tidak mungkin, bagaimanapun juga. Jika keluarga Wu cukup bertekad untuk membunuhku di wilayah utara saat itu, kalian tidak akan mengalami nasib seperti ini. Dan aku, tidak akan membuat kesalahan yang sama. Saat Gu Changge berbicara, dia sudah berada di depan kedua pria itu. Aura alam raja sejati menekan mereka ke tanah, mereka hanya bisa berusaha mengangkat kepala untuk nyaris tidak melihat wajahnya. Saat mereka mendongak, ekspresinya acuh tak acuh, tidak ada tanda-tanda baru saja membunuh ratusan orang. Bahkan di tubuhnya, tidak ada setitik pun noda darah, berdiri di sana seolah-olah semua kejadian baru-baru ini tidak ada hubungannya dengan dia. Kau orang terkutuk, sekalipun aku mati, roh sejatiku di surga pasti akan mengutukmu. Si tetua berlengan satu tak dapat melawan, ia hanya bisa meludahinya sambil mengumpat dengan marah. Namun, yang dihadapinya hanyalah tebasan pedang Gu Changge di lehernya, dan kepalanya yang bermata merah terguling ke tanah. Jika memang ada roh sejati di surga, aku juga akan memadamkannya. Gu Changge berbicara dengan acuh tak acuh lalu mengangkat pedangnya untuk menyerang kepala keluarga Wu di sampingnya. Penjahat, kamu tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Kepala keluarga Wu Wuki hanya bisa mengeluarkan satu kutukan terakhir sebelum kepalanya juga dipenggal. Dua kepala berguling di tanah, mata mereka terbelalak karena kematian. Mereka tak habis pikir, bagaimana seorang tuan muda yang tak berguna dari wilayah utara bisa menjadi malapetaka yang memusnahkan keluarga Wu mereka. Kalau saja mereka lebih kejam, lebih tegas saat itu.
Kalau mereka membunuh Gu Changge dengan cara apapun, mengapa jadi seperti ini? Bahkan keluarga Gu tidak mungkin dapat menjadi ancaman bagi keluarga Wu mereka di negara bagian tengah saat itu. Belum lagi leluhur mereka telah berhasil menembus alam raja sejati. Tanpa Gu Changge, keluarga Gu tidak akan mampu menghasilkan raja sejati. Sayang sekali, membahas hal-hal seperti itu sekarang sudah terlambat. Bagaimana situasi di Back Mountain? Gu Changge melirik sekilas ke seluruh alun-alun. Di sana, selain ratusan anggota keluarga Wu dengan kepala dan tubuh terpenggal, tidak ada seorang pun yang selamat. Dia lalu berbalik dan bertanya kepada sesepuh di atasnya. Anda bisa langsung menuju Back Mountain untuk melanjutkan panen. Gu Haitang berkomentar santai. Mendengar perkataan leluhur, Gu Changge tidak menunda sedikit pun, indera ketuhanannya tersapu untuk menentukan lokasi anggota keluarga Wu yang tersisa. Dia berubah menjadi cahaya terowongan dan melesat pergi. Dalam perjalanan, dia akhirnya mempunyai kesempatan untuk meninjau banyak perintah sistem yang diterimanya. Tuan rumah telah membunuh seorang penggarap alam pemusnahan tingkat 9, hadiah, 10 juta poin atribut. Tuan rumah telah membunuh seorang penggarap alam pemusnahan tingkat 9, hadiah, 10 juta poin atribut. Tuan rumah telah membunuh siswa kelas 6. Host telah membunuh. Total yang diperoleh, 25.780.000 poin atribut. Melihat bahwa dia telah mendapatkan lebih dari 20 juta poin atribut hanya dari para penggarap di alun-alun, Gu Changge tak dapat menahan rasa bersemangatnya yang meningkat. Dia tidak memiliki sedikit pun rasa kasihan terhadap keluarga Wu, yang awalnya ingin membunuhnya. Bahkan orang tuanya telah meninggal di tangan para anggota keluarga Wu ini, dan bahkan lelaki tua itu hampir mati karena mereka beberapa hari yang lalu. Bagi Gu Changge, seluruh keluarga Wu pantas mati. Mengenai apakah ada orang baik di antara mereka, dia yakin ada, tapi bagaimana lagi? Di dunia kultivasi, jika Anda tidak memusnahkan musuh Anda hari ini, mereka akan memusnahkan Anda besok. Sama seperti sekarang, meskipun Gu Changge sangat yakin bahwa tidak ada anggota keluarga Wu yang bisa melampaui kekuatannya. Jika mereka tidak bisa menghadapinya, tidak bisakah mereka menghadapi keluarga Gu? Siapa yang bisa menjamin bahwa jika beberapa dari mereka dibiarkan melarikan diri, mereka tidak akan tumbuh dan melakukan tindakan keji dan menimbulkan bahaya tak terduga bagi keluarga Gu? Kebaikan yang biasa tidak berlaku pada hari ini. 25 juta, itu bukan jumlah yang kecil. Tapi ikan besar yang sesungguhnya, adalah mereka berdua di alam sage di gunung belakang. Gu Changge menghitung, dia telah membunuh 4 orang dari alam gerbang surgawi tingkat 8 dan 2 orang dari alam pemusnahan tingkat 9, keenamnya saja sudah menghasilkan 24 juta poin atribut. Sisanya adalah kultivator tingkat rendah, yang poin-poin lainnya hanya berjumlah lebih dari 1 juta. Ini sudah merupakan keberuntungan besar, rejeki nomplok yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Namun sebagai perbandingan, kedua orang bijak di gunung belakang adalah target terpentingnya. Ini adalah dua kepala yang masing-masing bernilai 100 juta poin atribut, jauh lebih berharga dari gabungan semua anggota keluarga Wu lainnya. Selama dia dapat memusnahkan seluruh anggota keluarga Wu di gunung belakang, dia memperkirakan poin atribut yang dimilikinya akan mendekati 300 juta. Belum lagi menempa tubuh suci yang telah berkembang sepenuhnya bagi dirinya sendiri, setiap pasangan Taoisnya akan memiliki cukup banyak kemampuan untuk mengembangkan bakat tubuh suci mereka. Bahkan tetua, leluhur, dan gurunya, serta Gu Changming dan Gu Qianjun dari murid keluarga Gu, dia dapat membantu mereka mengembangkan bakat dan tulang akar mereka. Fondasi keluarga Gu di negara bagian tengah akan didirikan hari ini. Dalam perjalanan ke gunung belakang, Gu Changge mendongak sedikit untuk memeriksa situasi dengan arai. Seluruh rumah keluarga Wu diselimuti oleh arai, yang memiliki garis-garis merah darah di seluruh tanah. Tirai langit merah samar dan semi-transparan muncul di atas kepala, menghalangi orang luar untuk masuk dan mereka yang di dalam untuk keluar. Udara tampaknya dipenuhi bau busuk darah, menyebabkan rasa tidak nyaman. Akan tetapi, arai tidak pernah menunjukkan sisi ofensif, dan Gu Changge menduga arai itu sedang mengumpulkan kekuatan. Tapi ini cocok sekali untuknya. Selama hal itu tidak menghentikannya dari meraup keuntungan, hal lain tidak menjadi masalah. Kekhawatiran terbesarnya adalah semua anggota keluarga Wu akan dikorbankan, dan kemudian dia akan benar-benar kehilangan. Untungnya, Santo Jiangli tidak bisa mengorbankan orang-orang ini sebelumnya. Kalau tidak, 2 hingga 300 juta poin atribut akan hilang, dan dia akan benar-benar gila. Pada saat ini, kekacauan terjadi di gunung belakang keluarga Wu. Para anggota keluarga Wu yang berada di bawah kelas 6 hampir kehabisan napas. Adapun mereka yang tidak berkultivasi, mereka sudah berubah menjadi darah dan diserap oleh arai, tidak meninggalkan mayat. Biasanya, tindakan membunuh anak-anak yang tidak berbudaya ini mungkin meninggalkan beberapa bayangan di hati Gu Changge. Tetapi sekarang, dengan adanya rangkaian pengorbanan Santo Jiangli, dia telah terbebas dari masalah ini. Mereka yang tidak memiliki kultivasi tidak memberinya imbalan apapun ketika terbunuh, jadi asimilasi mereka sebagai nutrisi untuk arai tidak mengganggunya. Bahkan sampai kematian mereka, kepala keluarga Wu percaya bahwa Gu Changge lah yang mencegah orang-orang ini pergi.
Tanpa mereka sadari, keputusan mereka sendirilah yang membuat Jiang Li mendirikan arai besar di keluarga Wu, yang menyebabkan kehancuran semua anggota keluarga Wu. Bahkan jika Gu Changge dikalahkan hari ini tanpa dukungan kekuatan besar, keluarga Wu tidak akan memiliki yang selamat. Selain para kultivator tingkat rendah, rambut Gu Kuang kusut oleh energi spiritual saat dia mengayunkan pedangnya tanpa henti, menebas dengan ganas. Dia melampiaskan semua kebencian yang telah terkumpul selama bertahun-tahun terhadap tetua kelas 9 dari keluarga Wu. Anakku di surga, perhatikan baik-baik, hari ini aku akan membalaskan dendammu. Keluarga Wu, setelah hari ini, kalian tidak akan ada lagi. Saat Gu Kuang membabat abis, dia tanpa sadar mulai menjalankan teknik rahasianya, membakar darah esensinya. Sendirian, dia memang mampu mengalahkan dua tetua kelas 9 dari keluarga Wu. Sedangkan untuk mereka yang di bawah kelas 9, dia bahkan tidak menyentuhnya, dia menyimpannya untuk dipanen oleh cucunya. Bahkan melihat banyak orang yang meninggal karena pengorbanan itu membuatnya cemas, mengapa cucunya belum datang. Sebentar lagi, orang-orang ini akan benar-benar terkuras habis oleh arah. Jian Chen menghadapi seorang bijak dari keluarga Wu sendirian, berjuang dalam pertempuran yang seimbang. Mereka berdua berada di dalam susunan itu dan dapat merasakan darah esensi mereka mencoba meninggalkan tubuh mereka, sehingga membutuhkan penekanan terus-menerus dengan energi spiritual untuk melawan. Kekuatan mereka tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Zhao Hai dan si tua buta, sebagai orang bijak tahap awal, bersama-sama menghadapi orang bijak lain dari keluarga Wu, juga tanpa keuntungan yang jelas. Rekan Taois Gu, kau tidak boleh merangsang darah esensimu. Kau akan diserap oleh susunan itu jika kau melakukannya, karena tempat ini menggunakan teknik rahasia negara bagian pusat, yang menghabiskan energi 10 kali lipat kecepatan dunia luar. Melihat tindakan Gu Kuang, Jian Chen dan yang lainnya segera memperingatkan. Jadi apa? Saya akan menikmati memotongnya terlebih dahulu sebelum melakukan hal lainnya. Namun, Gu Kuang tidak mengindahkan peringatan mereka, dan membakar darah esensinya. Benang-benang merah tipis terbentuk di tubuhnya, menyentuh tanah. Setelah diperiksa lebih dekat, benang itu adalah darahnya yang bercampur energi spiritual. Rangkaian pengorbanan ini tidak hanya menyasar keluarga Wu tetapi juga memengaruhi mereka, dengan cara yang sama menyerap darah esensi mereka. Hanya mereka yang telah mencapai tingkat 8 dan melawan sepenuhnya yang mampu menghindari darah esensinya terkuras oleh susunan itu. Untuk kelas 9, hanya sebagian besar perhatian mereka yang dibutuhkan untuk mengendalikannya dan mencegah hilangnya esensi darah. Namun bagi seseorang yang ceroboh seperti Gu Kuang, itu adalah cerita lain. Menghadapi dua orang bijak kelas 9, dia sebenarnya memiliki keunggulan. Salah satu anggota keluarga Wu kelas 9 sangat frustrasi hingga dia ingin menghancurkan dirinya sendiri. Namun yang lain menghentikannya, jangan. Daerah ini dipenuhi oleh anggota keluarga Wu kita, jika kau menghancurkan dirimu sendiri, maka orang-orang kitalah yang akan mati. Mendengar peringatan itu, pria itu sedikit tenang. Santo Jiangli jelas tidak pernah bermaksud membiarkan kita pergi. Intensitas penyerapan darah esensi di sini bahkan lebih mengerikan daripada di alun-alun. Dia sengaja merencanakan sesuatu yang merugikan keluarga Wu kita. Kedua leluhur bijak keluarga Wu menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Tapi sudah terlambat. Di tengah pertempuran, sambaran petir ungu menyambar, dan sosok Gu Changge telah mencapai garis depan pertempuran di gunung belakang. Saat melihat kedatangan Gu Changge, seluruh anggota keluarga Wu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi duka. Kemunculannya di sini berarti anggota klan mereka di alun-alun telah terbunuh. Bocah, hidupmu berakhir di sini. Kedua leluhur keluarga bijak segera bersiap menyerang Gu Changge dengan niat membunuh. Jian Chen dan yang lainnya mencoba campur tangan, tetapi keduanya mengabaikan luka mereka sendiri. Mereka bertekad membunuh Gu Changge, bahkan setelah terkena serangan pedang mereka. Menghadapi teknik pembunuhan kedua orang bijak itu, Gu Changge sesaat ditelan oleh kekuatan ilahi api hitam unik milik keluarga Wu, namun tak lama kemudian ia dengan tenang berjalan keluar dari lautan api. Api hitam yang masih tersisa di tubuhnya ditepuk-tepuk pelan olehnya. Setelah melirik Jian Chen dan yang lainnya, dia tidak tinggal diam. Dia mulai membantai ratusan anggota keluarga Wu yang tersisa. Karena terlalu lama berada di bawah pengaruh susunan itu, daya tahan mereka pun menjadi lebih lemah. Dalam beberapa saat, mayat ada di mana-mana. Dia bahkan tidak repot-repot menggunakan pedang terbang kelas abadinya, cukup menjentikkan jarinya, dan ratusan pedang terbang yang terbentuk dari petir kesengsaraan jatuh ke arah dua perahu terbang itu. Ledakan. Pada saat itu, tempat itu seperti mengalami kesengsaraan surgawi. Kedua kapal terbang itu berubah menjadi puing-puing menghitam dalam sekejap, jasad keluarga Wu terbakar tak bisa dikenali lagi, berubah menjadi abu. Seketika, notifikasi penghentian sistem membombardir pikirannya dengan angka-angka yang tak terhitung jumlahnya. Jika dilihat sepintas, sosok Gu Changge berkelebat bagaikan hantu di medan perang, di antara para penyintas yang terdiri dari para kultivator keluarga Wu tingkat 7 hingga tingkat 8. Setiap kali sosoknya muncul, seorang anggota keluarga Wu terpenggal. Kedua leluhur bijak menyaksikan kejadian ini dan merasa sedih namun tidak berdaya.
Serangan putus asa mereka sebelumnya telah meninggalkan mereka terluka, dan sekarang menghadapi tetua bijak sejati dari Sekte Pedang, mereka berjuang keras, tidak mampu campur tangan untuk menghentikan Gu Changge. Hanya dalam beberapa tarikan napas, hanya 2 anggota keluarga Wu kelas 9 dan 2 orang bijak yang tetap hidup. Selain mereka, hanya mayat-mayat yang berserakan di tanah. Meskipun orang-orang ini telah dibunuh oleh Gu Changge, darah esensi dan energi spiritual mereka terus-menerus diserap oleh susunan itu. Garis-garis susunan di tanah telah berubah menjadi merah tua. Layar cahaya di atas juga memancarkan cahaya berdarah. Bahkan bau darah di udara menjadi sangat pekat. Jelas, susunan itu telah mengumpulkan sejumlah besar kekuatan darah esensi. Sekarang istirahatlah, aku akan mengurus semuanya. Menyadari bahwa lelaki tua itu membakar darah esensinya, Gu Changge tidak berani menunda dan segera melesat ke sampingnya. Sambil berbicara, ia melancarkan serangan pedang ke arah kelas 9 di depannya. Orang bijak kelas 9 menggunakan kekuatan pantulan untuk membuat jarak di antara mereka. Dia tidak mudah dibunuh. Bagus, bagus. Aku sudah muak menebas hari ini, sisanya kuserahkan padamu. Pedang, dalam roh surga, kau akan melihatnya. Mendengar suara cucunya, Gu Kuang akhirnya tersadar dari kegilaannya. Setelah mengangguk dengan tegas, dia segera menarik dirinya untuk menekan darah esensinya yang bocor. Kalian berdua, saatnya pergi. Gu Changge tidak membuang-buang kata. Melihat lelaki tua itu sudah tenang, sosoknya melintas di belakang salah satu dari mereka, mengangkat pedang terbangnya untuk mengiris leher mereka. 2 ahli alam pemusnahan tingkat 9 keluarga Wu bertahan dengan keterampilan ilahi mereka, sedangkan yang lain menggunakan harta sihir berbentuk kapaknya untuk menebas Gu Changge. Namun Gu Changge tidak peduli dengan serangan mereka. Untuk melukainya, seseorang setidaknya harus menjadi orang bijak, yang mampu meminjam kekuatan langit dan bumi.